Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan juga ibu guru. Perkenalkan, nama saya Mutia Suci Saragi. Saya selaku moderator akan menyampaikan hasil dari presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang teks editorial. Nah, editorial adalah teks yang berisi analisis subjektif atau berdasarkan fakta dan data pendapat pribadi seseorang terhadap isu atau masalah aktual. Teks editorial dapat sering kita jumpai dalam surat kabar atau media online lainnya. Teks editorial yang terdapat di dalam media-media online lainnya bisa juga kita sebut dengan media rencana atau tajuk rencana. Sedangkan masalah-masalah tersebut bisa saja meliputi dari politik, ekonomi, sosial. Meskipun begitu, pengungkapan teks tersebut harus juga didasari dengan bukti maupun alasan, dan baik agar para pembaca sendiri dapat memahami dengan mudah. Nah, kita masuk ke bagian ciri-ciri teks editorial. 1. Bersifat aktual dan faktual. Aktual dan faktual ini, misalnya, tulisan mengangkat topik yang hangat, yang sedang berlangsung, atau yang lagi marak-maraknya dibicarakan sama kayak ramai gitu. 2. Sistematis dan logis. Sistematis dan logis ini berisi pendapat atau argumentatif, karena pada dasarnya teks editorial sendiri itu adalah sebuah pendapat yang harus kita keluarkan atau opini kita yang harus dikembangkan. Nah, yang ketiga, argumentatif. Argumentasi atau argumentatif. Argumentasi diturunkan dari verba atau bahasa Inggrisnya to argue, yang artinya membuktikan atau menyampaikan alasan dan meyakinkan para pembaca atau paragraf argumentasi yang bertujuan untuk menyampaikan suatu pendapat atau konsepsi atau opini tertuliskan kepada pembaca. Intinya untuk meyakinkan kepada pembaca bahwa yang disampaikan itu benar-benar penulis menyertakan bukti dan contoh untuk berbagai alasan yang sulit dibantah. Teks argumentatif merupakan jenis tulisan yang tidak dapat memberikan informasi, tapi juga menyampaikan argumen yang berisi cons atau ide penentang. Dan pros atau ide pendukung, penulis akan memberikan alternatif baru yang berbeda dari keyakinan pembaca selama ini. Penulis memberikan sebuah topik yang berisikan isu, setelah itu penulis akan menampilkan apa yang dipercaya pada pembaca. Argumentatif juga ditunjukkan untuk memungkinkan agar orang lain ingin mengubah pandangan dan keyakinan, kemudian mengikuti pandangan dan keyakinan sang pembuat pernyataan. Kita masuk ke struktur teks editorial. Struktur teks editorial. 1. Pernyataan pendapat atau tesis. Beri sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat berupa pernyataan atau teori yang diperkuat argumen. Yang kedua, argumentasi. Bentuk alasan atau buku atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis bisa berupa pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Argumentasi sendiri merupakan bukti atau alasan yang untuk memperkuat tesis itu sendiri. Nah, reiterasi atau disebut pendapat penegasan ulang yang biasa berada di bagian akhir teks. Reiterasi atau penegasan ulang berisi penguatan kembali pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi tadi sendiri. Masuk ke unsur kebahasaan teks editorial. Unsur kebahasaan teks editorial. 1. Adverbia.
Adverbia merupakan kata keterangan yang ada pada teks editorial. Biasanya yang sering muncul dalam teks editorial adalah adverbia frekuentatif. Contohnya seperti kata-kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian bersawaktu, atau sebagian besar waktu. 2. Konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung. Biasanya banyak ditemukan konjungsi antar kalimat seperti bahkan, malahan, atau sesungguhnya. 3. Verbia material. Verba material. Kata kerja. Verba material sendiri adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya membaca, menulis, dan memukul. Keempat, verba relasional merupakan verba yang menunjukkan hubungan intensitas pengertian A adalah B dan milik atau mengandung pengertian A mempunyai B. Kelima, verba mental. Verba mental merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi atau melihat dan merasa. Adapun tujuan teks editorial sendiri yaitu mengajak masyarakat untuk ikut campur dalam isu yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. 2. Memberikan pandangan kepada masyarakat terhadap isu yang sedang berkembang. Berikut adalah contoh teks editorialnya. Itu dia tadi contoh dari teks editorial. Sekian dari saya selaku moderator. Mohon maaf jika memiliki kesalahan dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.